Suatu tatanan kehidupan yang sangat mulia telah terwujud dalam sejarah peradaban manusia. Suasana kehidupan masyarakat Muhajirin dan Ansor yang terbentuk dari usaha dakwah Rasulullah SAW. Tidak ada kehidupan yang lebih baik sebelum dan sesudah zaman mereka. Bagaimana sabdanya, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian yang setelah mereka tabi'in, kemudian yang setelah mereka tabi'ut tabi'in. Saudara-saudara sekalian, dalam usaha dakwah yang dikehendaki adalah wujudnya amal agama yang sempurna dalam kehidupan umat Islam, sebagaimana kehidupan para sahabat di zaman Rasulullah SAW dan ketika ditinggalkan oleh beliau SAW. Pada saat itu para sahabat masih berada di bumi, tetapi semua makhluk di langit telah mencintainya. Mereka telah mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah radhiyallahu anhum. Maka bagaimana umat ini kembali merasa bangga dengan sifat-sifat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, dan sahabat yang lainnya. Bukan bangga sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai pengusaha atau pejabat, tetapi bangga sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang bertani, sedang berdagang, dan sebagainya. Para nabi terdahulu ada yang menginginkan agar dijadikan nabi atau menjadi umat akhir zaman, sebagaimana permohonan Nabi Musa alaihissalam. Namun permohonannya agar namanya dikenang oleh umat akhir zaman dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga namanya diabadikan dalam beberapa surah Al-Quran. Demikian pula permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam agar namanya dikenang oleh umat akhir zaman dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Permohonan Nabi Isa alaihissalam agar diangkat menjadi nabi akhir zaman juga tidak dikabulkan. Namun permohonannya agar termasuk umat akhir zaman dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi sebagai hakim yang adil dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sebagai nabi. Beliau ditugaskan untuk membunuh Dajjal, meluruskan risalahnya, dan pada zamannya dakwah menjadi satu. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beruntunglah orang-orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Namun sungguh sangat beruntung, beliau mengulanginya hingga 7 kali, orang yang tidak pernah melihatku tetapi ia beriman kepadaku. Demikianlah keutamaan yang dikaruniakan kepada kita dalam fikir dan risau Rasulullah SAW yang sangat dicintai umat ini. Namun apakah rasa cinta kepada Rasulullah SAW juga ada dalam hati? Apakah tanda cinta ini hanya sekedar senandung cinta Rasul? Suatu kejahilan jika seseorang hanya sibuk memuji-muji kekasihnya tetapi tidak berusaha memahami hakikat cinta. Tanpa melaksanakan perintah-perintah Allah, tanpa melaksanakan perintah-perintah kekasihnya, mencintai Rasulullah SAW hanya mengamalkan surah, penampilan zahir Rasulullah SAW. Orang-orang Jabbarin dahulu juga telah melakukan hal ini, tetapi tidak mengikuti petunjuk dan perbuatan nabinya. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, abghadul ibad ila Allah man kana thawbuhu khairan min amalihi. Hamba yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang kedua pakaiannya lebih baik daripada amal perbuatannya.
Pakaiannya seperti pakaian para nabi, tetapi amalnya seperti perbuatan orang-orang yang hujana. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda cinta sesungguhnya adalah meneruskan usaha dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan hidup, sirahnya, serta pikir dan risaunya, sarirohnya. Pikir dan risau Nabi ada pada diri umat. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh aku sangat rindu ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku." Sahabat radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kalian adalah para sahabatku. Sedangkan saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku, namun mereka belum pernah berjumpa denganku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, "Aku mencintai Mu'adz." Beliau mengulangi 3 kali. Setelah Mu'adz diutus ke Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Wahai Mu'adz, mungkin setelah kembali engkau tidak menjumpaiku lagi." Inilah hakikat cinta, berpisah untuk beramal. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal radhiyallahu anhu sebagai muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meninggalkan Madinah. Bahkan beliau tidak sanggup lagi mengumandangkan azan di kota itu, tempat ia pernah bersama orang yang sangat dicintainya. Para sahabat lainnya juga menyebar ke seluruh penjuru dunia untuk melanjutkan risalah dakwah kenabian, dan mereka wafat di sana. Saat ini orang-orang mengaku sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi apakah di akhirat kelak tergolong sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanti di tepi telaga Kausar untuk memberi minuman kepada umatnya. Suatu jamaah akan datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dihalau oleh malaikat. Lalu beliau bersabda, "Ya Allah, mereka itu sahabatku, pengikutku." Maka dikatakan, "Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu." Mereka tidak digolongkan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak melaksanakan maksud hidup Nabi, pikir Nabi, kerisauan Nabi. Kemudian rombongan lain datang dan disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pelukan. Lalu diberi minum air dari telaga Kausar melalui tangan beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri. Orang yang telah meminum air telaga itu tidak akan merasakan dahaga selama-lamanya. Apakah kita juga termasuk orang-orang yang tertolak sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yahtammu bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa tidak mementingkan, tidak risau dengan permasalahan yang sedang dihadapi kaum muslimin, maka bukanlah ia termasuk bagian dari mereka. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila umat tidak melanjutkan usaha yang dulu telah dibentuk dengan tetesan darah dan air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, agama akan hilang dalam kehidupan umat, tertipu oleh fitnah-fitnah akhir zaman dengan segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan. Maka pada pandangan orang-orang jahiliyah kuno, Islam datang membawa sesuatu yang asing dalam kehidupan mereka, sebagaimana akan kembali menjadi asing bagi penganut jahiliyah modern. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing, yaitu orang-orang yang melakukan islah,
melakukan perbaikan terhadap sunnah-sunnah yang telah dirusak oleh manusia. Mereka yang berpegang teguh pada sunnah Nabi ketika orang-orang meninggalkannya dan berhukum kepada Al-Quran ketika orang-orang ingin memadamkan cahayanya. Rasulullah SAW bersabda, "Innal Islam bada'u ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Sesungguhnya Islam diawali tersebar dalam keadaan asing dan akan kembali seperti permulaannya kembali asing. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Maka sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Lalu beliau bersabda, mereka yang melakukan islah, memperbaiki amalnya ketika kerusakan melanda manusia. Innal ladina bada ghoriban wa yarji'u ghoriban fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya agama ini, agama Islam ini bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti permulaannya. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing, yaitu mereka yang datang setelahku dengan memperbaiki sunnahku yang telah dirusak, yang telah ditinggalkan oleh manusia. Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Sayyidina Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya beruntunglah orang-orang yang asing, yaitu segelintir orang-orang yang soleh di tengah orang-orang yang buruk, orang-orang yang bermaksiat di antara mereka lebih banyak dari orang-orang yang taat. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya, siapakah orang-orang yang dianggap asing itu? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan ciri-ciri mereka. Orang-orang yang menjauhkan diri, berpisah dari kabilah-kabilahnya, rela meninggalkan kampung halamannya dan keluarganya demi agama. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW menyatakan, kun di dunia ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan, dan anggaplah, persiapkanlah dirimu termasuk orang yang akan menjadi ahli kubur. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, di antara umatku ada orang-orang yang sangat mencintaiku, yakni orang-orang yang hidup setelah aku. Mereka bercita-cita dalam hatinya bahwa alangkah baiknya jika ibu bapa dan keluarga kami korbankan untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain dikatakan, kelak akan ada segolongan manusia dari umatku yang ingin berjumpa denganku dengan pasrah, merelakan keluarga dan hartanya. Saudara-saudara sekalian, umat Islam adalah umat yang satu, yang telah terbentuk dengan pengorbanan jiwa dan raga serta tetesan darah Rasulullah SAW, tetesan air mata Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Allah Subhanahu wa taala telah melantik umat ini sebagai khairu ummah, umat yang terbaik, bukan umat terdahulu, meskipun mereka telah beribadah ribuan tahun sehingga tempat sujud kaum Nabi Musa telah menjadi cekung, dan secara langsung mereka telah menarik kudratullah dengan berzikir sebagaimana kaum Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala telah muliakan umat ini. Umat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik dengan tugas yang mulia berupa amar ma'ruf nahi munkar.
dan bertanggung jawab dengan tugas tersebut. Tugas ini tidak dibebankan kepada kaum-kaum terdahulu. Tugas ini hanya dibebankan kepada para nabinya kalau dulu itu. Sekarang Allah Subhanahu wa taala berikan tanggung jawab dan tugas ini kepada kita, umat akhir zaman. Manusia diciptakan dengan kehendak fitrahnya, diberi petunjuk pada akalnya dalam keyakinan dan perbuatan untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk, atau perkara yang hak dan batil untuk mendapatkan maslahat dan mudarat. Namun tanpa mengikuti hidayah dari Allah, pasti akan menimbulkan perpecahan umat. Umat ini akan kembali bersatu apabila mengutamakan 3 perkara daripada yang 8 perkara. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyakum bi'amrihi. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat kediamanmu yang kamu sukai, lebih kamu cintai, ahabba ilaikum, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amri, maka tunggulah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah rahmatan lil alamin. Maka tanggung jawab sebagai umat Nabi harus bergerak ke seluruh alam seperti matahari yang bergerak dari timur ke barat hingga menyinari seluruh alam. Tanpa pergerakan maka kebatilan yang akan menyebar, seperti gelapnya malam menelan siang hari. Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 perkara kepada manusia berupa kewajiban dan tanggung jawab di dunia: ibadah dan khalifah. Ibadah dan khalifah merupakan kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan tanggung jawab dakwah adalah tugas sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat seorang polisi lalu lintas, ya, polisi lalu lintas, kewajibannya memakai seragam ke kantor tepat pada waktunya dan mengikuti upacara pagi. Sedangkan tanggung jawabnya adalah mengatur kendaraan di jalan. Walaupun ia telah melaksanakan kewajibannya, tetapi jika tanggung jawabnya tidak ditunaikan, maka akan terjadi kecelakaan, baik disengaja maupun tidak. Kendaraan saling bertabrakan, atau jalanan akan macet. Akhirnya dia dikeluarkan dari jabatannya. Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyaru ummati man da'a ila Allah." Umatku yang terbaik adalah yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintakan manusia kepada Allah. Jadi membuat manusia itu cinta kepada Allah. Dan umatku yang terburuk adalah para pedagang yang terlalu banyak bersumpah walaupun benar. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah aku kabarkan kepada kalian satu kaum, mereka bukanlah para nabi, bukan para syuhada, tetapi para nabi dan syuhada ini merasa iri terhadap mereka pada hari kiamat. Karena apa? Karena derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka duduk di atas mimbar bercahaya." Lalu para sahabat bertanya, "Siapakah mereka ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Mereka adalah orang-orang mencintakan Allah kepada hambanya. Mereka berjalan di atas bumi dengan menginginkan kebaikan." Lalu aku berkata, "Aku mengetahui bagaimana mencintakan Allah kepada hambanya."
membuat Allah cinta kepadanya. Tetapi bagaimana mencintakan hamba Allah kepada Allah? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya'murunahum bima yuhibbullah wa yanhaunahum amma yakrahullah.